Bisakah Anda bayangkan sebuah dunia yang tanpa arah, dunia yang penuh dengan kebohongan dan tipu daya? Suatu masa yang dimana kebenaran dan kebatilan sangat sulit dibedakan. Ketika manusia mulai percaya pada hal-hal yang salah dan menolak hal yang benar, saat itulah fitnah terbesar akan dimulai. Akan keluar sosok yang menjadi fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Dia adalah Dajjal. Dan hari kemunculannya itu mungkin lebih dekat dari yang kita kira selama ini. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai akan kemunculan Dajjal sebagai fitnah terbesar, sebagaimana yang sudah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis sahih. Mari kita bahas. Tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip, karena banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DA3 Muslim yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba mengulas sebuah peringatan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sosok Dajjal. Siapakah dia? Dari mana dia muncul? Tanda-tanda kemunculannya? Apa yang akan terjadi setelah kemunculannya dan bagaimana caranya agar kita bisa terselamatkan darinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penutup para nabi, telah memperingatkan kepada semua umatnya, bahkan sejak 1400 tahun yang lalu, tentang sosok makhluk yang fitnahnya tidak pernah ada sebelumnya dan tidak ada tandingannya. Makhluk itu dapat membolak-balikan iman seseorang dalam sekejap mata. Dialah Dajjal. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak ada satu makhluk pun sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat yang lebih dahsyat fitnahnya daripada Dajjal." Itu artinya, dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga hari terakhir dunia, tidak ada ujian yang lebih berat dari kemunculan Dajjal. Dajjal bukanlah dongeng belaka dan bukan juga mitos yang dibuat-buat. Tapi sosok itu nyata adanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita berulang kali tentang bahaya fitnah Dajjal. Dalam hadis-hadis yang sahih, dikatakan bahwa beliau menyebut Dajjal lebih dari 30 kali. Kenapa? Karena fitnah Dajjal tidak akan bisa dihadapi siapapun, kecuali oleh orang yang benar-benar kuat keimanannya. Rasulullah menggambarkan Dajjal bukan hanya sebagai sosok makhluk biasa, tapi sebagai sosok yang akan menguji hati dan keyakinan setiap insan. Bisa Anda bayangkan sendiri, di tengah kondisi dunia yang kering mencekam, Dajjal datang dengan kekuatan yang tampak seperti mukjizat.
Banyak keajaiban-keajaiban di luar nalar yang ia tunjukkan. Ia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Ia juga bisa membuat bumi menumbuhkan tanaman. Bahkan yang lebih sakti lagi, ia mampu membunuh seseorang, lalu menghidupkannya kembali di depan orang banyak. Tapi semua itu bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sebuah tipu daya yang sangat menyesatkan. Rasulullah menyebut Dajjal sebagai Al-Masih, Dajjal. Dialah sang pembohong besar. Ia akan datang dengan satu matanya yang buta, dan di dahinya tertulis huruf kafaro atau kafir, yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman. Akan tetapi kita perlu berhati-hati, karena meskipun tampak jelas, banyak orang yang justru akan beriman kepada Dajjal dan mengikutinya, karena tertipu oleh kekuasaan dan keajaibannya, dan silau oleh dunia yang ia janjikan. Rasulullah bahkan mengajarkan kita dua perlindungan dari fitnah Dajjal setiap hari. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir dalam sholatnya, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Salah satunya adalah dari fitnah Dajjal. Jika Nabi yang mulia pun memohon perlindungan dari fitnah Dajjal, bagaimana dengan kita, yang imannya sering goyah oleh hal-hal kecil dan sering sekali tertipu oleh dunia yang fana ini? Banyak dari kita yang masih belum mengetahuinya. Siapakah Dajjal? Apakah dia manusia biasa? Ataukah makhluk asing dari dunia lain? Apakah ia masih hidup sekarang? Dan di mana ia berada? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui kita yang penasaran. Dan Rasulullah telah memberikan petunjuk penting yang jelas, agar umat muslim waspada dan tidak terkena tipu muslihatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, Dajjal itu seorang laki-laki yang rambutnya keriting, matanya buta sebelah, seakan-akan matanya seperti anggur yang menonjol keluar. Artinya, Dajjal adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Ia memiliki ciri fisik yang sangat spesifik, yang disebutkan langsung oleh Rasulullah agar kita bisa mengenalinya bila ia muncul di hadapan kita. Salah satu cirinya yang paling mencolok adalah buta satu matanya, dan mata yang lainnya tampak menonjol keluar seperti buah anggur yang busuk. Seperti yang pernah Rasulullah katakan dalam hadis Imam Muslim, Dajjal itu buta mata kirinya, tertulis antara dua matanya tulisan kafir. Tulisan itu bukan sekedar simbolis, tapi benar-benar tampak dan hanya bisa dibaca oleh orang yang beriman, baik yang bisa membaca maupun yang tidak. Sebenarnya, apa yang membuat Dajjal begitu berbahaya? Dia tidak datang dengan membawa senjata dan pasukan besar.
Akan tetapi, ia datang dengan tipu daya dan kekuatan yang menyesatkan. Dalam hadis dari Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Bersama Dajjal ada dua aliran, satu berupa surga dan satunya berupa neraka. Maka, neraka yang dilihat orang justru adalah surga, dan surga yang dilihat orang justru adalah neraka." Keadaan dunia ini seakan-akan terbalik. Kebenaran akan terlihat seperti kebatilan, dan kebatilan tampak seperti kebenaran. Dajjal memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, itu bukanlah karomah dan bukan mukjizat, tapi itu istidraj, yaitu tipu daya dari Allah untuk menguji umat manusia. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Dajjal datang kepada suatu kaum dan mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Maka mereka menerima ajakannya, lalu Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Kemudian bumi pun menumbuhkan tanaman. Maka jadilah daerah itu subur dan makmur. Namun, ketika Dajjal mendatangi suatu kaum yang menolaknya, maka daerah itu akan menjadi gersang, tak ada hujan, dan penuh dengan kelaparan." Inilah salah satu cara Dajjal untuk menipu umat manusia. Ia akan menggunakan kebutuhan dunia untuk menjerat keimanan manusia. Fitnah Dajjal bukan hanya yang kasat mata, ia akan datang membawa ideologi yang sesat. Ia akan mengaku sebagai nabi, lalu mengaku sebagai Tuhan. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasul bersabda, "Dajjal akan berkata kepada manusia, 'Akulah Rob kalian.' Maka barang siapa yang imannya kuat, ia akan mengatakan, 'Engkau adalah pendusta.'" Dalam hadis lain Rasul juga bersabda, "Dajjal akan datang membawa surga dan neraka. Nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka. Maka, siapa yang mengikuti Dajjal, ia akan merasa mendapatkan dunia, tapi sebenarnya ia telah membeli azab yang kekal di akhirat." Sekarang, kita telah mengetahui betapa berbahayanya fitnah Dajjal. Tapi, masih banyak pertanyaan besar masih menggantung. Di manakah Dajjal sekarang berada? Apakah ia sudah lahir? Apakah ia sudah bebas di dunia? Ataukah masih dikurung di suatu tempat yang belum terjangkau manusia? Jawabannya sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Kisah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang pernah berjumpa langsung dengan Dajjal. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dulunya adalah seorang Nasrani. Sebelum ia memeluk Islam, ia adalah pelaut yang sering melakukan perjalanan panjang di laut bersama beberapa awak kapalnya. Tapi suatu hari ketika sedang berlayar, badai besar menghantam kapal mereka, dan mereka terombang-ambing selama 30 hari di tengah lautan. Hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau misterius yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan dari situlah petualangan menegangkan itu bermula.
Setelah mereka memasuki pulau tersebut, mereka dikejutkan dengan makhluk aneh yang tubuhnya dipenuhi bulu. Sampai-sampai mereka tidak bisa membedakan mana kepala dan ekornya. Dan makhluk itu bernama Al-Jassasah. Kemudian makhluk itu berkata, "Pergilah kalian kepada seorang lelaki di dalam biara, dia ingin mendengar kabar dari kalian." Dengan rasa penasaran dan sedikit takut, Tamim dan rombongannya masuk ke dalam biara tua itu. Dan di sanalah mereka menemukan seseorang yang diikat dengan rantai besar. Yang kedua tangannya terikat ke leher. Kaki-kakinya diikat dengan rantai besi tebal dan kuat, yang membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian, terjadilah dialog antara sosok tersebut dengan Tamim beserta teman-temannya. Dan singkat cerita, orang itu bertanya, "Apakah telah muncul Nabi di Jazirah Arab?" Mereka menjawab, "Iya." Kemudian sosok itu berkata lagi, "Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dajjal. Aku akan diizinkan keluar ketika waktunya telah tiba." Rasulullah juga bersabda, "Ia adalah Dajjal. Ia berada di sebuah pulau di lautan Syam atau Yaman. Ketahuilah, ia berada di arah timur. Ia berada di arah timur." Dari hadis ini, kita tahu bahwa Dajjal sudah ada, tapi belum diizinkan muncul dan masih terbelenggu di suatu tempat misterius dan Allah sembunyikan. Tempat itu disebut sebagai Pulau Timur. Ada yang menafsirkannya sebagai salah satu pulau di Laut Tengah, dan sebagian ulama menyebutnya berada di area timur Jazirah Arab. Namun yang pasti, Allah Azza wa Jalla merahasiakan lokasinya agar kita fokus pada persiapan iman, bukan pada pencarian tempat. Sahabat DA3 Muslim, Dajjal itu nyata. Dia bukan legenda. Dia bukan simbol atau mitos belaka. Dia adalah manusia yang sedang menunggu izin dari Allah untuk keluar ke muka bumi, sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Dan apabila ia keluar, maka fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia akan dimulai. Tidak ada tempat aman di dunia ini, kecuali mereka yang beriman dan mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Barang siapa mendengar tentang Dajjal, hendaklah ia menjauh darinya, karena demi Allah, sesungguhnya seseorang datang kepadanya dalam keadaan mengira dirinya beriman. Namun akhirnya seseorang itu mengikuti Dajjal karena banyaknya syubhat yang ia bawa. Maka, jangan terlalu percaya pada mata. Jangan terlalu yakin pada logika. Karena Dajjal akan menguji iman kita dengan hal-hal yang tampaknya masuk akal. Tapi, hanya pada Al-Quran dan hadis Nabilah yang bisa menyelamatkan kita dari tipu daya Dajjal. Sekarang kita tahu bahwa Dajjal sudah ada dan sedang terkurung. Ia sedang diikat terbelenggu. Tapi cepat atau lambat waktu keluarnya akan datang.
Dan ketika itu terjadi, dunia akan menyaksikan kekacauan yang sangat luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Maka, siapkanlah diri kita, pelajari agama dengan baik dan benar. Amalkan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul yang telah diajarkan Rasulullah. Dan ajarkan juga kepada keluarga kita agar terhindar dari fitnah Dajjal. Di zaman sekarang ini, sangat jelas sekali, kita menyaksikan rusaknya moral, merajalelanya fitnah, dan kebingungan secara global. Dunia semakin kehilangan arah, kebohongan dibungkus dengan kebenaran. Banyaknya ulama yang telah diwafatkan, banyak orang menjadikan pemimpin tanpa ilmu, dan banyak yang mencari penyelamat dari krisis. Apakah ini merupakan kondisi yang sedang dipersiapkan untuk kemunculan sang pembohong besar? Kita juga hidup di era teknologi yang berkembang pesat, di mana AI dan virtual reality bisa menciptakan keajaiban semu. Apakah semua ini juga bagian dari jalan menuju kemunculan Dajjal? Mungkin bukan secara langsung, tapi ini bukti betapa mudahnya manusia dibutakan oleh hal yang tampak benar padahal salah. Saat belenggu Dajjal mulai dilepaskan, rantai-rantai yang selama ini menahannya telah terputus. Dia akan keluar bebas, membawa fitnah terbesar yang belum pernah disaksikan dunia. Dajjal tidak datang seperti manusia biasa. Ia tidak hanya membawa kata-kata, tapi ia akan datang membawa fitnah besar yang merasuki akal dan merobek keyakinan. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah menggambarkan bahwa fitnah Dajjal begitu dahsyat, hingga para nabi terdahulu pun memperingatkan umatnya tentang dia. Lalu, apa saja yang Dajjal lakukan ketika sudah keluar? Dajjal akan mulai berkeliling dunia, menjelajahi negeri-negeri, mendatangi setiap kota kecuali dua, yaitu Mekah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun dari keduanya kecuali para malaikat berbaris menghadangnya. Hadis riwayat Bukhari. Kota demi kota akan dia lewati. Setiap wilayah yang dia datangi, penduduknya akan diuji dengan dua hal, kemiskinan atau kemakmuran. Ia membawa surga dan neraka, tapi hakikatnya, apa yang ia sebut surga adalah neraka, dan yang ia sebut neraka adalah surga. Kemudian, ia akan berkata kepada manusia, "Aku adalah Tuhan kalian." Dan ia akan menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa dan di luar nalar manusia. Dia akan menghidupkan kembali orang mati dengan tampak jelas di depan banyak orang, dan menumbuhkan tanaman di tanah kering, lalu membuat hujan turun hanya dengan perintahnya. Seperti yang Rasulullah sabdakan, dia akan mendatangi suatu kaum, lalu mereka mempercayainya, maka dia menyuruh langit untuk menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman. Tapi, itu semua hanya sebagai ujian umat manusia. Dan saat itu,
banyak dari umat manusia yang akan menjadi pengikutnya. Karena takluk oleh kelaparan, karena anak-anak mereka menangis, ternak mereka mati, dan tanah pun gersang. Saat itulah, Dajjal akan berkata kepada mereka, "Percayalah padaku, maka aku beri kalian kehidupan." Dan mereka pun menyerah dan percaya. Maka Rasulullah mewanti-wanti kita dan bersabda, "Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Namun, ada sebagian di antara mereka yang tidak percaya dengan kesaktian Dajjal. Diceritakan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan ada segolongan manusia yang tetap teguh dalam iman. Mereka tidak percaya pada Dajjal, bahkan mereka menghinanya. Maka Dajjal akan membunuh mereka. Kemudian ada satu dari mereka, seorang pemuda mukmin berkata kepada Dajjal, "Engkau adalah Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah." Maka pemuda itu pun dibunuh oleh Dajjal. Tapi, dengan izin Allah Dajjal menghidupkannya kembali. Lalu pemuda itu berkata, "Demi Allah, aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal." Pemuda itu bukanlah seorang nabi dan juga bukan seorang ulama, tapi iman dan ilmunya menjadikannya pemuda terbaik di akhir zaman. Dia akan menjadi syahid pertama yang menghadapi Dajjal. Dalam kisah ini namanya tidak disebutkan, tapi keteladanan dan keberanian imannya patut untuk dicontoh para pemuda saat ini. Dajjal akan berada di bumi selama 40 hari. 1 hari pertama seperti setahun, 1 hari kedua seperti sebulan, 1 hari ketiga seperti sepekan, dan hari berikutnya seperti hari-hari kita saat ini. Inilah gambaran dari kengerian yang akan terjadi setelah Dajjal keluar. Nantinya, ribuan orang akan menjadi pengikutnya Dajjal. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang dari kalangan Yahudi. Mereka mengenakan selendang atau seperti penutup. Maka, siapakah dari kita yang dapat bertahan dari kengerian tersebut? Yang pasti mereka yang membekali diri dengan ilmu. Mereka yang selalu memohon perlindungan kepada Allah. Dan mereka yang tidak mudah tertipu oleh keajaiban dunia. Kemunculan dan fitnah Dajjal menjadi salah satu tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Dan setelah itu akan muncul tanda-tanda lainnya. Dan kita akan memasuki pembahasan pada fase kehancuran dari Dajjal. Ketika dunia berada dalam kegelapan yang sangat dalam, kekacauan yang dahsyat di mana-mana, dan ketika tipu daya Dajjal telah menguasai banyak hati manusia, Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan bumi begitu saja tanpa cahaya. Rasulullah juga mengabarkan pada kita, akan muncul dari keturunannya seseorang yang akan memimpin umat muslim saat itu. Dia adalah Imam Mahdi. Rasul bersabda, akan muncul seseorang dari keturunanku, namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku.
Banyak perbedaan pendapat para ulama akan kemunculan Imam Mahdi. Kapan dan dari manakah ia muncul? Namun yang pasti, ia adalah salah satu cahaya Islam dari keturunan Rasulullah. Ia akan dibayat umat Muslim di depan Ka'bah untuk menjadi pemimpin umat Muslim saat itu. Kemudian, Allah akan menurunkan cahaya pertolongan dari langit, yaitu turunnya seorang nabi yang telah lama dikabarkan Rasulullah. Dia adalah Isa bin Maryam alaihi salam. Dalam Islam kita percaya bahwa Nabi Isa alaihi salam bukan terlahir kembali, karena ia memang belum wafat, melainkan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit. Dan kini, turunnya Nabi Isa alaihi salam merupakan kebenaran janji Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61, yang artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, Nabi Isa akan turun di Menara Putih, sebelah timur Damaskus. Rambutnya terurai seolah-olah basah, meski tak tersentuh air. Dalam hadis Muslim, Rasulullah juga bersabda, ia turun sambil meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Ia akan turun mengenakan pakaian berwarna agak kekuningan dengan wajah yang bersinar dan tatapannya yang penuh ketegasan dan rahmat. Saat itu, kaum muslimin tengah menunggu kedatangan Nabi Isa dan bersiap untuk memerangi Dajjal dan pengikutnya. Kemudian, ketika mereka semua bersiap untuk melaksanakan sholat, Imam Mahdi meminta Nabi Isa untuk mengimami sholat. Tapi beliau menolak dengan kerendahan hati dan berkata, silakan engkau yang menjadi imam, karena sholat ini didirikan untukmu. Inilah kondisi yang sangat dibanggakan umat muslim di tengah gelapnya dunia, sebuah ibadah sholat yang agung, yang disaksikan oleh langit dan bumi, di mana dua pemimpin besar umat muslim berkumpul, Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Setelah melakukan sholat berjamaah, Nabi Isa alaihi salam pun bersiap menghadapi Dajjal di medan perang. Ia tidak membawa senjata yang canggih dan modern, tidak juga ditemani dengan pasukan elit yang tak terkalahkan, tapi ia membawa rahmat dan pertolongan yang Allah berikan. Saat di medan pertempuran, Nabi Isa mengejar Dajjal hingga ke wilayah Bablut, yang kini dikenal sebagai wilayah Gerbang Lot atau perbatasan di Palestina. Dajjal mengetahui jika itu adalah Isa bin Maryam. Ketika melihatnya, Dajjal seakan-akan meleleh. Saat itu, Dajjal benar-benar merasa sangat takut. Ia melarikan diri sejauh mungkin dari pengejaran Nabi Isa, tapi ia tak bisa menghindar. Lalu, Nabi Isa menusukkan tombaknya, dan Dajjal pun tewas seketika di tangan Isa bin Maryam. Tombak Isa yang berlumuran darah Dajjal adalah tanda akhir dari fitnah terbesar umat manusia. Setelah itu, pengikutnya Dajjal pun melarikan diri dan bersembunyi. Namun umat Muslim mengejarnya. Sampai-sampai pada saat itu, batu dan pepohonan pun ikut berbicara dan memberitahu persembunyian para pengikut Dajjal kepada umat Muslim untuk dilenyapkan.
Dengan kematiannya Dajjal, dunia seakan bernafas kembali. Fitnah pun sirna, keimanan kembali menyebar luas, dan bumi mulai dipenuhi keadilan. Nabi Isa kemudian hidup di bumi sebagai seorang pemimpin yang adil. Dikatakan Nabi Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau pajak. Semua manusia saat itu akan memeluk Islam. Tidak ada lagi agama lain yang diridhoi Allah Azza wa Jalla kecuali Islam. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, tidak ada permusuhan kecuali kepada Islam. Maka Isa akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Dan harta akan melimpah ruah. Pada masa itu, di bawah kepemimpinan Nabi Isa, keadilan benar-benar meluas ke seluruh penjuru. Bumi akan dipenuhi dengan cahaya rahmat, dan Islam kembali ke masa kejayaannya. Namun, semua ini bukanlah sebuah akhir. Turunnya Nabi Isa dan kembalinya kejayaan Islam juga menjadi salah satu tanda-tanda besar semakin dekatnya akhir dunia. Setelah itu, akan muncul tanda-tanda akhir zaman lainnya. Akan keluar suatu kaum perusak yang tidak bisa dihadapi oleh siapapun termasuk Nabi Isa sendiri. Yang akhirnya, kaum ini akan dimusnahkan Allah Azza wa Jalla. Kaum perusak ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kita akan membahas kisahnya di video yang berbeda. Singkat cerita, setelah 40 tahun hidup di bumi, Nabi Isa pun wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa menutup kisah perjuangannya sebagai manusia dan hamba Allah yang mulia. Dan perlu diingat, wafatnya Nabi Isa alaihissalam akan disusul dengan tanda-tanda besar akhir zaman lainnya, seperti matahari akan terbit dari barat, muncul dabbah, api besar yang muncul menghalau umat manusia, dan tidak ada lagi iman di muka bumi. Semoga kisah ini dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita. Mulailah dari ilmu agama, perbaiki solat kita, dan perbanyak istighfar. Semoga Allah menjaga kita, meneguhkan kita dalam iman, dan membangkitkan kita bersama orang-orang yang selamat dari fitnah akhir zaman. Jangan lupa like, komen, dan share, karena video ini bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk menjadi pengingat kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.